Shalom dan selamat pagi, selamat tahun baru. Happy New Year to all of you. Kita mau teruskan kebaktian kita pada pagi ini. Kita mau mendengar firman Tuhan. Dan pada pagi ini, saya mau teruskan siri khotbah kita pada minggu ini yang bertemakan janji-janji Tuhan. Tetapi pada pagi ini saya akan sesuaikannya dengan tahun baru kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Terima kasih karena hadirat Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih karena kasih Engkau yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami masih lagi dapat datang kepada Engkau pada pagi ini, di dalam kebaktian sebagai satu keluarga di dalam Engkau, untuk mendengar dan enjoy you, God. Dan pada pagi ini ya Tuhan Bapa, sediakan setiap hati kami untuk mendengar sekali lagi daripada Engkau sendiri. Dan biarlah Tuhan segala apapun yang kami dengar, Tuhan biar ia berbuah dan biarlah ia menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pribadi, setiap kami ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amen. Nah, kita seperti apa yang kita sudah sedia maklum lah, kita semua pun sudah tahu, Pastor Morris pun sudah bercakap tentang sekarang kita ini sudah masuk di dalam tahun yang baru, di dalam kalender Gregorian lah, kita sekarang ini di dalam tahun yang baru sudah, dan bagi kebanyakan kita, saya percaya tahun baru itu adalah sesuatu yang kita mau buat permulaan yang baru lah. We want to have a new beginning. Amen. Saya percaya itu yang sentiasa kita mau. Lebih-lebih lagi pada tahun ini, macam menyambut tahun baru itu lebih menggairahkan. Walaupun masih ada beberapa sekatan, kita merasa begitu gairah untuk mau menyambut tahun baru. Bukan saja karena kita mau berkumpul dan merayakan, tetapi karena we want to have a fresh start. Kita mau ada satu permulaan yang baru lah. Saya percaya itu adalah apa yang ada di dalam setiap isi hati kita, dan kita mau lupakan yang lama. Pastor Morris telah mengatakan tadi, lupakan yang lama, dan saya rasa itu juga yang kita mau. Kita mau lupakan, kalau boleh kita mau lupakan 2020, kita mau lupakan 2021. We want to forget about it. Kita mau membuka satu page yang baru ataupun lembaran yang baru di dalam kehidupan kita. Dan bagi kebanyakan orang begitulah. Bagi kebanyakan orang, karena itulah kita mendengar selalu, apakah azam baru kamu? Padahal apakah azam tahun baru kamu? Itu yang kita selalu dengar. Dan apakah azam baru kita? Apapun azam baru yang kamu ada, saya harap dan saya berdoa agar semua itu akan terjadi. Saya percaya kalau kita jadikan azam baru kita itu bukan separate daripada kehidupan rohani kita, saya percaya Tuhan pasti dapat bekerja di dalam azam baru kamu itu. Dan lebih penting lagi bagi kita sebagai seorang anak Tuhan, seorang pengikut Yesus Kristus, apakah azam baru kita? Apakah yang kita maukan sebagai seorang pengikut Yesus Kristus pada tahun yang baru ini? Saya percaya kita tidak mau stay sama sejak begitu. Saya percaya kita mau mempunyai satu perhubungan lebih intim, yang lebih dekat dengan Tuhan. Kita juga mau bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan senantiasa menolong, memimpin, dan mengikuti kita. Dan sebagai seorang pengikut Yesus, permulaan yang baru itu, that new beginning, that fresh start itu bermaksud apa tahu? Bermaksud satu perjalanan yang baru di dalam Yesus Kristus. Saya harap kita mempunyai satu azam itu di dalam hati kita pada tahun yang baru ini. Bukan saja azam baru secara fizikal di dalam kehidupan kita, tetapi azam baru kita juga termasuk satu perjalanan yang baru di dalam Yesus Kristus. Mungkin ada yang kita merasa tidak puas hati dengan kehidupan kerohanian kita.
pada tahun lalu. Mungkin kita rasa kita tidak cukup melakukan apapun untuk Tuhan. Mungkin juga kita merasakan bahwa ada yang tidak sempurna di dalam kehidupan kerohanian kita. Dan saya harap pada tahun yang baru ini kita mempunyai satu azam untuk kita mempunyai satu pemulaan yang baru dengan Tuhan. Pemulaan yang baru ini memberi kita peluang untuk benar-benar hidup seperti apa yang Yohanes Pembaptis katakan. Apa yang Yohanes Pembaptis katakan? Dia katakan, memang sewajarnya dia semakin utama dan aku semakin kecil. More of you, less of me, dia katakan. Itu adalah apa yang Yohanes Pembaptis katakan. Dan saya harap ini juga lah yang kita mau di dalam kehidupan kita. Saya harap itu juga azam kita pada tahun ini. That new beginning, di mana kita akan lebih mementingkan Tuhan. Dan kita menjadi kurang penting seperti apa yang Yohanes Pembaptis sendiri katakan. Bagaimana kita boleh hidup sedemikian? Bagaimana kita boleh mengatakan lebih daripada lebih untuk kau Tuhan, kurang untuk saya. More of you, less of me. Pengorbanan perlu ada. Pengorbanan perlu ada jika kita mau benar-benar katakan more of you and less of me, seperti apa yang Yohanes Pembaptis katakan. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus menyalibkan cara hidup kita yang kedagingan di atas kayu salib. Itu sejak satu-satunya cara untuk kita benar-benar mau katakan more of you, less of me. Dengan kita salibkan, nail it on the cross. Our carnality, kehidupan kedagingan kita itu. We need to nail it at the cross. Itu yang harus kita lakukan. Dan matlamat akhirnya adalah supaya apa tahu? Supaya perhubungan kita dengan Tuhan itu akan menjadi semakin intim, akan menjadi semakin dekat dengan Tuhan. So kalau kita mau, kalau itulah yang kita mau, kalau kita mau perhubungan kita itu menjadi lebih dekat dengan Tuhan, perlu kita bermula pada tahun ini dengan dasar yang betul. The right foundation. Kalau kita mau memula baru dengan Tuhan, kita perlu bermula dengan dasar yang betul. Dasar yang daripada kebenaran firman Tuhan. Dasar yang terdapat di dalam firman Tuhan. Dasar yang diilhamkan oleh Roh Kudus sendiri. If we want to have a new start dengan Tuhan pada tahun ini. Okay. Nah, so untuk kita jemaat Tuhan di Gereja Maranatha, pada pemulaan baru di tahun ini, saya mau mengajak kita sebagai seorang gembala di gereja ini, saya mau mengajak kita semua untuk apa tahu? Seperti apa yang telah Pastor Morris katakan tadi. It confirm apa yang saya mau katakan kepada kita pada pagi ini. Saya mengajak kita semua untuk melupakan apa yang sudah berlalu. Whatever is past is past. Lupakan. Okay? Lupakan kegagalan kita. Lupakan pencobaan yang ada di dalam kehidupan kita itu yang menyebabkan kita lemah, putus asa. Lupakan kekalahan-kekalahan kita. Masalah-masalah kita, rasa bersalah kita itu, lupakan. Kemarahan kita, kepahitan kita, perkara-perkara yang mengikat kita, juga musibah-musibah yang melanda kita, lupakan. Saya mengajak kita sebagai keluarga di Gereja Maranatha ini, we forget the past. Dan sebaliknya, saya mau mengajak kita semua, saya mau mendorong kita semua untuk apa tahu? Menumpukan pandangan kita kepada Yesus Kristus. Set our eyes, set our sight on Jesus Christ. Apa yang sudah lalu, tetapi tumpukan perhatian kita, tumpukan mata kita kepada Yesus Kristus. Okay? Nah, apa artinya ini? Di Ibrani 12. Okay, di Hebrew 12 ayat 1 hingga ayat 2. Penulis buku Ibrani ini berkata begini, dia katakan, oleh itu kita juga yang dikelilingi dengan sebegitu ramainya saksi,
hendaklah menjauhi beban dan dosa yang amat mudah menjerat kita, dan berlari dengan gigih dalam perlumbaan yang ditentukan bagi kita. Marilah kita mengarahkan mata kita kepada Yesus, pelopor dan penyempurna iman kita, untuk kebahagiaan yang ditentukan baginya. Dia telah menanggung seksa salib tanpa menghiraukan pengaiban itu, dan sekarang dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, firman Tuhan ini di ayat yang kedua dia katakan, marilah kita mengarahkan mata kita kepada Yesus. Dan ini juga yang saya sedang mengajak kita sebagai jemaat di gereja Maranatha ini. Saya mengajak kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada Yesus di dalam pemulaan yang baru ini. Nah, firman Tuhan ini menjelaskan kenapa kita perlu menumpukan pandangan kita kepada Yesus. Nah, ini adalah supaya apa tahu? Supaya kita menjadi pengikut Yesus yang mempunyai apa? Bukan hanya nama saja, tetapi seorang pengikut Yesus yang mempunyai credibility, yang mempunyai kewibawaan, ataupun yang mempunyai sifat kebolehpercayaan. Kalau orang lihat kita, orang akan katakan, ya, mereka adalah pengikut Yesus Kristus. Credibility sebagai seorang anak Tuhan itu sangat penting. Dan kita harus menjadi seorang pengikut yang jujur. Kenapa? Karena dia katakan di ayat pertama itu, dia katakan, oleh itu kita juga yang dikelilingi dengan sebegitu ramainya saksi, hendaklah menjauhi beban dan dosa yang amat mudah menjerat kita. Apa yang dia katakan di sini? Kenapa kita harus ada credibility? Sifat kebolehpercayaan itu karena dia katakan orang sedang melihat kita. Orang sedang melihat orang yang kita sebut-sebut sebagai pengikut Yesus Kristus. Karena itulah kita perlu ada credibility. Apa yang dia katakan di sini, sifat kebolehpercayaan. Because people are looking at us. Setiap orang sedang melihat kita. Kita isytiharkan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan orang mau melihat betulkah apa yang mereka hidupi itu. Okay. Nah, bukan itu saja. Bukan karena kita mau peduli apa yang orang lain tengok, apa yang orang lain lihat. Tetapi kenapa? Karena Tuhan maukan kita berada di landasan yang betul, yang Dia telah tentukan bagi kita. Itu yang Dia katakan di firman Tuhan itu. Okay. Dia katakan, yang pertama sekali dia katakan banyak orang melihat kita. So kita harus menjauhi beban dan dosa. Okay. Dan dia katakan berlari dengan gigih dalam perlumbaan yang ditentukan bagi kita. Dia tidak mau destiny ataupun matlamat yang Dia telah tentukan bagi kita, kita tersasar ataupun kita tersimpang daripada itu. Oleh itu hidup kita, dia katakan, haruslah hidup yang berkredibiliti. Kita harus mempunyai sifat kepercayaan di dalam kehidupan kita. Okay. Itu penting bagi kita. Okay. Penting bagi kita. So, pada pemulaan yang baru ini, jadikan ini sebagai satu keutamaan kita. Hidup dengan penuh credibility, jujur di dalam kehidupan kita itu. Okay. Jangan kita hidup seperti lain kita di gereja, lain pula kita di pejabat. Lain kita di dalam bangunan ini, lain pula bila kita di luar nanti. Credibility itu harus ada dan harus konsisten. Bukan di satu tempat saya menjadi Kristen, di satu tempat saya menjadi pagan. Okay. So kita harus menjadi umat Tuhan yang tidak berkompromi dengan kebenaran Tuhan. Nah, itu yang saya mau katakan di sini. We do not compromise dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak pasang kita punya timbang dan menimbang setiap hari. Kita mau timbang hari ini, oke, kita tidak mau ikut Tuhan ataupun tidak. Tidak, we become someone yang tidak kompromi dengan kebenaran Tuhan. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah.
Kalau ya, katakan ya. Kalau salah, katakan tidak. Oke? Kita harus berkredibiliti. Kita sudah tahu salah, jangan kita katakan ya juga hanya karena kita mau sesuaikan diri kita dengan dunia ini, dengan apa yang dunia ini tawarkan kepada kita. So do not compromise di dalam iman kita. Do not compromise di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke? Berarti kesucian dan kekudusan itu yang harus kita sentiasa kejar di dalam kehidupan kita. Kekudusan, holiness di dalam kehidupan kita itu. Holiness itu sudah menjadi sesuatu perkataan yang orang takut sekarang. Oh, takut kena panggil terlampau holy. Tetapi that is what God wants in our life. Itu yang apa Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Holiness. Kekudusan itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dia bukan lagi satu pilihan. Di dalam tahun yang baru ini, di dalam pemulaan yang baru ini, saya berdoa dan saya berharap agar kekudusan itu, hidup di dalam kekudusan itu menjadi satu daripada kemestian kita. It should be a mandate in our life. Dia harus menjadi mandat di dalam kehidupan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Okay? Sukar, sangat-sangat susah, bukan senang. Okay, lebih-lebih lagi bila orang cakap tentang kita, suara-suara yang bercakap tentang kita, bukan saja suara manusia tetapi suara si iblis yang membisik di telinga kita. Setiap kali bila kita mau melakukan sesuatu, bila kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ada saja suara yang membisik di belakang telinga kita, kan? Ada saja. Saya percaya kita semua pernah melalui itu sehingga kita katakan, tidak mau dengar itu bising lagi lah. Saya buat sajalah apa yang orang cakap, apa yang orang suruh. Sukar, memang saya percaya dan saya tahu, ya sangat-sangat sukar. Dan kita tidak boleh hidup di dalam kekudusan 100% dengan sekelip mata begitu sahaja. But it is a process yang tidak mustahil. Dia adalah satu proses yang tidak mustahil bagi kita kalau kita benar-benar mau hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Kekudusan tidak mustahil. Tidak mustahil. Dan saya berdoa itu yang menjadi azam baru bagi setiap kita. Dan saya berdoa dan saya percaya kita semua boleh melakukannya. Amen. Kita boleh melakukannya. We can live a holy life. Kita boleh melakukannya. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan dan kekuatan daripada siapa? Daripada Tuhan. Dan juga melalui keluarga besar di gereja Maranatha ini. Kita selalu mendengar, even pada tahun yang lalu bila kita start balik di dalam gereja ini, Pastor Morris banyak memperkatakan tentang keluarga. Dan kita perlukan keluarga ini. Jelas kita memerlukan keluarga ini. If we want to live a holy life di dalam pemulaan yang baru tahun ini, if we want to have, kalau kita mau satu perhubungan yang intim, yang rapat dengan Tuhan, kita perlu menolong antara satu sama yang lain. Kita perlu menggalak antara satu sama yang lain. Kita harus mendorong antara satu sama yang lain. Karena itulah firman Tuhan kata, apa yang saya katakan tadi itu ialah, saya mengajak kita lupakan yang lama. Seperti apa yang telah Pastor Morris katakan sebentar tadi. Apapun kepahitan, apapun kemarahan kita itu, lupakan. Belakangkan. Pandang kepada Tuhan, itu yang lebih penting. Nah, sebagai dorongan kepada kita, apakah janji Tuhan bagi mereka yang mau bermula baru dengan Dia? Pemulaan yang baru ini sebenarnya bukan satu konsep yang baru di dalam firman Tuhan. Pemulaan yang baru itu sebenarnya datang daripada firman Tuhan. Karena setiap hari kita itu adalah hari yang baru. Untuk bermula baru itu bukan sesuatu konsep yang lama. Bukan satu konsep yang baru. Ia adalah satu konsep yang sudah lama firman Tuhan katakan. Dan ada janji. Dan ada janji Tuhan bagi mereka yang mau bermula baru di dalam Dia. There is a promise
when we want to have a fresh start dengan Dia. Ada janji. Okay? Dan pada pagi ini saya mau kita melihat kepada janji Tuhan di buku Yesaya. Okay? Di buku Yesaya. Ada 3 yang saya mau sentuh di sini. Mari kita buka di Yesaya 42 ayat 9. Isaiah 42 verse 9. Apakah janji Tuhan kepada mereka yang bermula baru dengan Dia? Who want to have a fresh start dengan Dia. Apakah janji Tuhan itu? Okay. Isaiah 42 verse 9. Dia katakan, hal-hal yang telah kunubuatkan sudah pun berlaku. Sekarang aku akan memberitahu kamu hal-hal baru sebelum semua itu berlaku. Okay. In English dalam King James dia katakan, behold, the former things are come to pass, and new things do I declare. Before they spring forth, I'll tell you of them. Nah, Tuhan mengatakan di sini bahwa janji-janji Dia yang lama sudah berlalu, sudah Dia lakukan. Okay? Dan kita tahu di dalam buku Perjanjian Lama apa yang Tuhan telah lakukan bagi umat Israel. Okay? Tetapi umat Israel tetap degil. Okay? Tetap degil. Seperti apa yang Pastor Morris katakan, dia katakan tubuh mereka ada di tanah perjanjian, tetapi hati mereka itu tiada. Tetapi Tuhan kita itu sangat baik. Dia katakan di sini, itu janji yang lama sudah berlalu. Sekarang tiba waktunya, dia katakan. Nah, janji Dia yang baru. Dia katakan, sekarang tiba waktunya untuk satu janji yang baru, dia katakan. Nah, di dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhan sedang bercakap tentang kedatangan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Karena umat Israel tidak dapat melakukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Now Dia memberikan mereka satu janji yang baru. Dan janjinya ialah Yesus Kristus. That is the new thing yang Tuhan sedang lakukan bagi mereka. Nah, bagi kita, firman Tuhan ini sedang mengatakan kepada kita bahwa apa yang sudah berlalu itu biar dia berlalu. Sekarang kita perlu apa tahu? Satu pemulaan yang baru, matlamat yang baru dengan ganjaran yang baru seperti apa yang dijanjikan kepada umat Israel. Nah, Tuhan berjanji akan melakukan perkara yang baru di dalam pemulaan kita yang baru ini. Satu perjanjian yang lebih baik daripada janji masa lalu. Ini yang dijanjikan kepada umat Israel. Dan it is the same for all of us. Lupakan yang lama, dia bilang. Okay. Nah, di Yesaya 43, okay, kita teruskan, ada kaitan dia ini. Okay, dia teruskan dengan janji dia itu. Bila dia sudah katakan, the former thing has come to pass, new things do I declare. Lepas itu di Yesaya 43, ayat 18 dan 19 dia katakan, tetapi Tuhan berfirman, jangan ingat akan peristiwa lalu, jangan kenang perkara yang sudah-sudah. Perhatikanlah perkara baru yang akan segera kulakukan. Lihatlah, aku sudah pun memulakannya. Aku akan membina jalan di padang gurun dan memberi kamu anak-anak sungai di padang pasir. Nah, di sini Tuhan sekali lagi Dia meneguhkan janji Dia itu. Dia katakan, saya akan melakukan perkara yang lebih baik daripada masa yang lalu. Oleh itu Dia katakan, lupakan perkara yang lama, jangan ingat akan peristiwa lalu. Dan Dia katakan, lupakan itu karena Dia akan membina jalan di padang gurun dan memberi kamu anak-anak sungai di padang pasir. Maksud Dia di sini, saya akan memberikan yang lebih baik. Lupakan yang lama, apa yang saya sudah buat, Dia katakan. Nah, bagi kita jemaat Tuhan di Gereja Maranatha, kalau kita mau bermula dengan baru, ini adalah janjinya kepada kita juga. Lupakan, dia katakan. Lupakan peristiwa-peristiwa yang lalu.
Bagi kita, kalau kita katakan lupakan yang lalu, kita selalu ingat perkara yang tidak baik saja. Kan? Perkara-perkara yang menyakitkan sahaja. Tetapi sebenarnya bila dia mengatakan kita untuk melupakan perkara yang lalu, ia juga bermaksud apa tahu? Perkara-perkara yang baik yang Tuhan pernah lakukan bagi kita. Apa yang dia mau kita lakukan di sini ialah lupakan. Lupakan semua kegagalan kita, kekurangan kita yang lalu. Begitu juga dengan pencapaian kita yang lalu. Tuhan tidak mau kita berpaut kepada itu. Bukan sejak kegagalan kita, tetapi Tuhan juga tidak mau kita berpaut kepada pencapaian kita. Because Tuhan tahu hati manusia. Kita akan menjadi sombong. Wah, kita berpaut kepada itu. Kita berharap kepada itu. Dan kita harap Tuhan akan membuat perkara yang sama di dalam kehidupan kita. Dengan cara yang lama. Tidak, Tuhan mau melakukan perkara yang baru di dalam kehidupan kita. If we want God, kalau kita mau Tuhan melakukan perkara yang baru di dalam kehidupan kita, kita jangan berpaut kepada perkara yang lama. Barulah Tuhan boleh melakukan perkara baru di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang Tuhan mau daripada kita sebenarnya adalah kita trust in Him. Serahkan keseluruhan kepercayaan kita kepada Dia. Our whole trust kita perlu berikan kepada Dia. Bersandar sepenuhnya kepada Dia. Forget the past, dia katakan itu, I'm going to do new things. Tetapi percayalah saya akan lakukan itu. Okay. Percayalah saya akan lakukan itu. Bersandar penuhlah kepada itu. Okay. Itu yang dia katakan di sini. Yang pertama sekali, dia bilang forget the past. Okay. Dia cakap dengan sangat-sangat jelas di sini. Forget the past, dia katakan. Aku akan membina jalan di padang gurun dan memberi kamu anak-anak sungai di padang pasir. Okay. He is saying, kalau kamu dengar, kalau kamu lihat sini kan, dia katakan aku akan membina jalan di padang gurun. Coba kamu bayangkan di padang gurun ada jalan. Okay. Coba kamu bayangkan ada anak-anak sungai di padang pasir. He is saying, saya akan melakukan yang sesuatu yang luar daripada jangkaan kamu. Saya akan melakukan sesuatu yang kamu tidak akan pernah percaya. Itu yang firman Tuhan ini sedang katakan. But dia katakan, tetapi dia katakan, jangan berpaut kepada yang lama. Forget yang lama itu, dia katakan. Jangan berpaut kepada yang lama itu. Okay. Banyak yang Tuhan telah melakukan bagi kita pada tahun yang lalu di dalam kesusahan kita itu. Okay. Kita bersyukur kepada Tuhan, but move forward. Bergerak maju. Dan percaya Tuhan akan membina jalan di padang gurun bagi kita. Amen. Amen. Di dalam kehidupan pribadi kita percaya itu. Nah, seterusnya di Yesaya 43 ayat 25. Ini janji Tuhan yang kedua bagi mereka yang mau bermula baru dengan Dia. Dia katakan namun, okay, Yesaya 43 ayat 25, Isaiah 43 verse 25. Namun aku ini Allah yang mengampunkan dosa kamu, dan aku berbuat demikian karena begitulah sifatku. Aku tidak akan mengingat dosa kamu. Ini adalah janji Tuhan. Ini adalah janji mercy Dia, belas kasihan Dia, dan kasih Dia yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Yang you want to start new, kamu mau bermula baru dengan saya? Ya, saya akan berikan. I will give you my mercy. Saya akan memberikan belas kasihan saya kepada kamu. My grace I give to you. Dia katakan. Kasih saya yang tidak berkesudahan saya akan berikan kepada kamu. Firman Tuhan ini sedang mengatakan bahwa Dia akan melupakan kesalahan kita. Yang pertama sekali tadi Dia menyuruh kita untuk melupakan masa lalu. Karena apa? Karena Dia katakan saya pun lupakan semua itu. Saya lupa sudah kegagalan kamu, saya lupakan sudah kesalahan kamu. Jika kamu mau bermula baru dengan saya. Okay. He said, I will forget your trespass.
Saya akan lupakan segala apa yang kau lakukan salah itu. Saya akan mengampuni dosa kamu. I will show you my mercy. Okay, I will show you my mercy. Nah, janji ini juga bermaksud bahwa dengan pengampunan Tuhan ke atas kesalahan kita yang lalu, si musuh, suara-suara yang membisik di belakang telinga kita itu tidak lagi boleh menuduh kita. He cannot accuse us anymore. Karena Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita. Ini janji dia kepada kita. Okay? Si musuh tidak boleh menuduh kita lagi. Okay? Yesus sudah menyucikan kita. Kita kadang-kadang kita mempunyai itu perasaan yang rasa bersalah tuh kan, bila kita sudah melakukan sesuatu kesalahan ataupun dosa. Okay? Dan kita merasa macam ada itu guilty conscience di dalam hidup kita, di dalam diri kita lah. Dan kita selalu mendengar suara yang menuduh kita. Saya experience itu. Saya mengalami itu. Okay? Itu rasa bersalah itu senantiasa ada. Okay? Walaupun sudah lama menjadi seorang anak Tuhan, sudah diselamatkan, tetapi bila melakukan kesalahan itu, apa yang berlaku, guilty conscience itu datang, dan suara yang berbisik daripada belakang itu senantiasa menuduh kita. But God say, saya akan memberikan kamu belas kasihan saya, karena saya mengasihi kamu, dia katakan. Saya sedia mengampuni dosa kamu. Dan bila Tuhan mengampuni kita, itu bermaksud si iblis tidak ada lagi hak. Dia tidak ada lagi genggaman di atas kehidupan kita. Kehidupan kita itu sekarang bukan ditentukan oleh suara si iblis itu, tetapi dengan kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita, pengampunan yang Dia telah berikan kepada kita. Rasa bersalah itu yang ada di dalam kita yang menyebabkan kita susah mau move on. Tuhan janji, kalau kamu mau mulai yang baru, Dia katakan, I will forgive you, I will forget your past. Itu yang Dia janjikan kepada kita. So bagi kita, kalau kita takut untuk mau bermula baru dengan Tuhan, kalau kita masih ada rasa bersalah, kalau kita masih rasa yang saya sudah gagal dan saya tidak boleh melakukannya, berjalanlah dengan penuh keyakinan. Because God say, saya mengasihi kamu. Dan saya akan mengampuni kamu. Dengan penuh keyakinan, kita harus tahu bahwa Tuhan sedia untuk melupakan kesalahan kita yang lama. Tetapi kuncinya di sini ialah kita harus sedar dan mengaku kesalahan kita. Don't get me wrong, salah tetap salah, berdosa tetap berdosa. But God say di dalam 1 Yohanes 1:9, kita baca firman Tuhan ini setiap kali. Okay? Tetapi benar-benarlah percaya firman Tuhan ini. Dia katakan, tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. He is a just God. Dia adalah Tuhan yang adil. Dia bilang kalau kita datang mengaku dosa kita, mengaku kesalahan kita, Dia katakan Dia akan tepati janji Dia, dan Dia akan mengampunkan dosa kita. Itu adalah kunci kepada kita untuk jalan dengan yakin di dalam pemulaan yang baru ini. Itu guilty conscience, itu suara yang berbisik di telinga kita itu. Bila mana kita datang kepada Allah, kita mengakui dosa kita, Tuhan sedia mengampuni kita. Dan bila kita diampuni, tuduhan itu akan hilang. Dia tidak akan ada kuasa lagi. Okay? Tidak akan ada kuasa lagi. Karena hakim yang paling unggul itu, Yesus Kristus, telah mengampuni kita. Amen. So, berjalan di dalam tahun yang baru ini dengan keyakinan. Jangan lupa, jangan ingat yang lama itu. Jangan masih ada yang
terikat-ikat di dalam diri kita, saya tidak boleh, saya masih rasa bersalah. Jangan. Tuhan mau mengampuni kita. Come to Him. Okay? Come to Him. Nah, seterusnya di Yesaya 44. Isaiah 44 pula. Sejuk. Isaiah 44 verse 22. Okay, Isaiah 44 verse 22. Janji Tuhan yang ketiga bagi mereka yang mau bermula baru dengan Dia. Dia katakan di sini, aku telah menghapus segala dosa kamu seperti awan di bawah angin. Kembalilah kepadaku, karena akulah yang menyelamatkan kamu. Oke, nah sekali lagi dia katakan di sini, dia teguhkan di sini, dia katakan, kalau kamu datang kepada Dia, mengaku dosa kamu, aku menghapus segala dosa kamu seperti awan di bawah angin. Oke, awan di bawah angin. Awan itu, kalau kita lihatlah di awan itu sebenarnya dia tebal tau. Dia tebal, awan itu tebal. Kita tidak boleh melihat melalui awan itu. It's something yang macam sangat tebal. Okay. Dan dosa kita ataupun kesalahan kita itu adalah seumpama awan itulah yang menghalang kita untuk dapat datang kepada Dia. Okay. Tetapi bila kita mengaku dosa kita dan Dia mengampuni kita, Dia katakan seperti angin, Dia akan bawa awan itu lari. Dan apa yang menghalang kita untuk datang kepada Tuhan, Dia katakan sudah tiada. Sudah dibawa lari, Dia katakan. Oleh itu Dia katakan, kembalilah kepadaku, karena akulah yang menyelamatkan kamu. Janji Dia kepada kita. Dia katakan, kembali kepada saya dan bermula baru. He wants us to come back to Him. Return to Him. Itu yang selalu kita dengar. Balik kepada Dia, balik kepada Tuhan. Balik kepada Dia, karena Dia katakan, saya sedia untuk menerima kamu. Dosa kamu sebesar manapun, bila kamu mengaku kesalahan kamu, saya akan bawakan dia lari seperti awan di bawah angin. Tidak akan ada halangan lagi. Tidak apa-apapun yang dapat menghalang kasih Tuhan yang begitu besar. Tidak ada apa yang dapat menghalang Tuhan mengasihi kita. Selagi kita mau. Selagi kita mau bermula baru dengan Dia. Oleh itu, janji Dia kepada mereka yang mau kembali kepada, yang mau bermula dengan baru, Dia katakan, yes, of course you can. Just come back. Datang saja, jangan malu. Okay? Jangan takut, datang saja. Dia bilang, kembali. Apapun halangan sudah saya buka untuk kamu. Okay? Saya sudah buka untuk kamu. Di sini Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada Dia. Come back to Him. Dia tahu sangat sukar bagi kita untuk kembali kepada Dia. Karena itu beban yang tebal itu, seperti awan itu, senantiasa menghalang kita dengan Tuhan. Okay. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi apa yang telah kita lakukan itu. Tetapi Dia katakan, just kalau kamu balik, boleh, just come back, saya kasih buka semua. Just come back, datang saja balik, Dia katakan. Okay. Dan ini terjadi seperti apa yang saya katakan itu. Kadang-kadang kita merasakan bahwa kita ini tidak layak diampuni. Itu guilty conscience itu masih ada. Dan karena itulah kita tidak dapat bergerak, move on dengan kehidupan yang baru itu. Nah, tetapi Tuhan berjanji kalau kita mau bermula baru dengan Dia, Dia katakan, yakinlah, dengan yakinlah datang. Okay. Segala awan sudah dibuka. Don't hesitate. Okay. Jangan ragu-ragu. Jangan takut untuk mau kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir kenapa saya mau kembali kepada Tuhan? Macam kadang-kadang malu pula mau mengaku kita mau kembali kepada Tuhan. Why not? Kenapa tidak? Kalau kita mau bermula baru dengan Dia. Kadang-kadang kita tidak dapat
bermula, mau kembali kepada Dia karena kita masih rasa macam yang yang Tuhan tidak mau menerima kita balik. Siapa kata begitu? Tuhan mengasihi kita. Even awan yang tebal pun Dia katakan saya kasih. Kalau ada lori di depan, Tuhan katakan saya sudah bukakan lori itu. Okay, so janji Tuhan kepada kita, come back to me, Dia katakan. Come back to me kalau kamu mau bermula baru. The door is always open. Pintu Tuhan tidak pernah tertutup. Nah, itu dorongan bagi kita untuk kita mau bermula baru di dalam tahun yang baru inilah. Okay? Tuhan berjanji mereka yang mau datang kembali kepada Dia, boleh, just come back to me. Datang saja. Okay? Nah, apakah peranan kita pula? Kita tahu janji Tuhan itu, Tuhan tetap janji kepada kita bahwa ya, Dia sedia untuk bermula baru dengan kita. Tiada siapapun yang terlambat. Okay? Dia sedia. But apa peranan kita? What should we do? Okay? Bila kita sudah percaya dengan apa yang Dia janjikan kepada kita, apa peranan kita? Okay? Nah, saya akan teruskan di Yesaya 35 ayat 8. Okay, nah this word is a bit, firman Tuhan ini adalah sedikit keras. Ini yang Dia katakan. Dia katakan, ini Dia sedang bercakap tentang penyelamatan umat Allah lah, dalam konteks Dia. Untuk seorang jemaat untuk diselamatkan. Dia katakan, di sana akan ada jalan raya. Okay? Di sana akan ada jalan raya. Suatu jalan yang dinamai jalan kesucian. Okay? Jalan itu nama dia jalan kesucian. Dan jalan itu, dia bilang kan, orang yang najis tidak akan melintasinya. Itu diperuntukkan bagi orang yang melangkah di jalan itu. Orang bodoh tidak akan mengembara di atasnya. Nah, dia katakan di dalam satu jalan itu yang dinamakan jalan kesucian. Okay. Ada satu jalan kesucian. Bukan semua orang. Okay. Jalan kesucian itu bermaksud penyelamatan daripada dia. Bukan semua orang boleh berjalan di sana, dia katakan. Okay. Cuma dia katakan orang yang najis, orang yang berdosa, orang yang tidak hidup mengikut apa yang firman Tuhan katakan, tidak dapat berjalan di dalam jalan itu. Dia bilang orang bodoh tidak akan mengembara di atasnya. Nah, ini adalah panggilan Tuhan bagi kita. Sementara Tuhan telah menjanjikan kepada kita, peranan kita adalah memastikan supaya kita dapat berjalan di dalam jalan yang dinamakan jalan kesucian itu. Okay? Itu bermaksud dia adalah satu panggilan untuk kita hidup di dalam kekudusan. Nah, apa yang peranan kita di sini? Ialah kita harus menjadikan kekudusan itu, the holiness, living itu sebagai standard kehidupan kita. Okay? Nah, apakah standard kehidupan kita selama ini? Adakah standard kita itu menurut pengetahuan kita sendiri, ataupun apa yang kita telah dengar, ataupun standard yang daripada Tuhan, which is to live in holiness? Dia katakan di sini, suatu jalan yang dinamai jalan kesucian. Bukan semua orang boleh jalan di sana, dia bilang itu. So apa yang dia mau kita lakukan di sini ialah to live a holy life. Jadikan kehidupan yang kudus itu sebagai standard kehidupan kita. Di dalam setiap hari di dalam kehidupan kita, okay, sementara kita menjalankan melakukan azam baru kita, mengejar azam baru kita itu, pastikan apa yang kita lakukan itu bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan. To live a holy life, sesuai dengan apa yang Dia perintahkan, sesuai dengan apa yang Dia beritahu kepada kita melalui firman Tuhannya. To live a holy life should be our standard. Okay. So pada tahun yang baru ini, dalam pemulaan yang baru ini, have a standard, have a new standard. Adakan satu standard yang baru. Kita ini adalah anak Tuhan yang mempunyai standard, dan standard kita itu is that holy living yang Tuhan perintahkan kepada kita, so that we can walk
di dalam jalan kesucian itu. Amen. Ada satu standard. Okay. Jangan takut orang cakap tentang kita. Oh, mau hidup holy kah? Jangan takut. Jadikan itu standard kita untuk hidup kudus. That should be our standard. Kalau orang tanya apa standard kehidupan kamu? Hidup di dalam kekudusan. Holy living should be our standard. Jangan malu untuk mau hidup di dalam kekudusan. Okay. So kadang-kadang kita malu tahu bila kita cakap tentang Tuhan, tentang bagaimana Tuhan mau kita hidup. Okay. Bila kawan-kawan kita bersama dengan kita malu mau cakap tentang itu, kita malu mau cakap tidak. Okay. Karena standard kehidupan kita bukan kekudusan. Tetapi saya mengajak kita pada tahun ini, jadikan kekudusan itu standard kehidupan kita. Amin. Amin. Jadikan itu standard kita. Katakan tidak kepada perkara yang salah. Do not say yes kepada perkara yang salah. Katakan ya kepada kebenaran firman Tuhan. Okay. Nah, itu adalah sesuatu pilihan. It's a decision we have to make ourselves lah. Okay, kita sendiri kena make itu decision. Okay. Kita boleh pilih untuk hidup dengan standard Tuhan, yaitu hidup di dalam kekudusan, ataupun kita boleh hidup seperti standard selama apa yang dunia ini tawarkan kepada kita. Okay, that is our peranan yang pertama. Dan peranan kita yang kedua, the second one and the last one. Okay, sebelum saya berakhir, okay, di Yeremia 6 ayat 16. What can we do? Okay, harus ada peranan kita. Tuhan sudah memainkan peranan Dia. Di Yeremia 6 ayat 16. Okay, Dia katakan di sini, Tuhan berfirman, berdirilah di persimpangan jalan dan perhatikanlah baik-baik. Tanyakanlah jalan-jalan purba dan yang manakah yang jalan terbaik. Kemudian ikutilah jalan itu. Maka kamu akan hidup dengan tenteram. Tetapi ada suara sumbang di belakang dia. Tetapi mereka berkatakan, tidak, kami tidak mau mengikuti jalan itu. Firman Tuhan ini adalah panggilan Tuhan untuk kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. To walk in righteousness. Sama juga hidup di dalam kekudusan. Okay? Dia katakan berdirilah di persimpangan jalan dan perhatikanlah baik-baik. Tengok, dia bilang, mana satu jalan yang baik, mana satu jalan yang betul, baru kita ikut jalan itu. Maka dia katakan kita akan mempunyai damai. Kita akan hidup tenteram. Okay? Nah, jalan yang baik itu adalah kebenaran Tuhan, the righteousness of God. Kebenaran firman Tuhan. Okay. Firman Tuhan ini sedang memberikan kita amaran untuk tidak menyimpang daripada dasar iman kita yang teguh. Pada permulaan tadi saya katakan kalau kita mau mulakan tahun baru dengan permulaan yang baru, pastikan dasar kita itu betul. Okay. Nah, di sini Tuhan memberikan amaran untuk tidak menyimpang daripada dasar iman kita yang teguh. Apapun yang kita lakukan, whatever we do, okay? Bila kita sedang mengejar ilham baru kita di dunia ini juga, pastikan it is a righteous act. Mengikut kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, cek dengan firman Tuhan. Nah, sini adalah satu amaran untuk kita, jangan mudah terperdaya dengan ajaran-ajaran yang kita boleh dapati di mana-mana. Okay? Saya tahu dalam 2 tahun ini macam-macam yang kita boleh baca di dalam internet. Macam-macam yang kita boleh baca, jangan mudah terperdaya. Nampak seperti sesuatu yang daripada Tuhan, tetapi jangan cepat percaya. Bukan semua tidak boleh percaya, ada yang kita boleh ambil sebagai nasihat, ada yang kita boleh ambil sebagai satu iktibar, tetapi jangan mudah terpercaya dengan semua apa yang kita baca. Okay? Tetapi firman Tuhan ini dia katakan berdiri dan perhati baik-baik. Tanyalah mana jalan-jalan purba, mana jalan-jalan yang baik itu. Jalan-jalan purba itu adalah dasar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Itu yang betul. So, apapun yang kita dengar dan lihat, cek dulu dengan
firman Tuhan. Itu yang dia katakan di sini. Cek dulu dengan firman Tuhan. Oke, cek. Betulkah nih? Adakah firman Tuhan cakap macam begini? Oke, jangan semua pun percaya. Dan kita percaya Tuhan bekerja melalui nubuatan, Tuhan bekerja melalui wahyu-wahyu yang dia berikan kepada umat Tuhannya. Kita percaya semua itu. Kita mesti mau percaya itu seperti apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi dia katakan seimbangilah. Lihat, dia bilang jalan yang purba. Seimbangilah dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan tinggalkan kebenaran firman Tuhan. Oke. Azam baru kita, kalau boleh tiap-tiap tahun kita buat, biarlah tahun ini benar-benar jadi. Baca firman Tuhan, renung firman Tuhan, fahami firman Tuhan. Amin. Supaya kita tidak mudah lari daripada dasar kebenaran Tuhan. Pastikan kita tidak lari daripada dasar kebenaran Tuhan. Oke. Berhati-hati, sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang modern lah, yang modern teaching, yang kalau kita baca itu, karena apa tahu? Karena untuk mau sesuaikan dengan zaman yang baru ini, dia katakan, supaya tidak mau menyakiti orang, supaya kita menjadi seeker friendly, dia katakan, sehingga kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Be careful of that. Okay. Walaupun gereja kita ini mungkin nampak tidak sempurna. Okay. Mungkin ada tempat di lain ataupun di video di YouTube mana yang mengatakan, wah kau tengok ini semua orang dia terima ini itu semua. Tetapi pastikan mereka tidak lari daripada dasar yang benar itu. Dasar kebenaran firman Tuhan. And that is our aim tahun ini. Firman Tuhan itu sangat penting. Whatever we do, cek dengan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu sangat penting supaya kita tidak menyimpang. Saudara, kita tidak lari daripada dasar kebenaran Tuhan. Okay. Dunia berubah, zaman berubah, okay. Tetapi Tuhan dan firman-Nya tidak pernah berubah. It's still the same. Itulah jalan yang paling baik, dia katakan di sini. Perhatikanlah di persimpangan itu, tengok dulu mana yang baik. Tiada lain, satu saja jalan itu, melalui kebenaran firman Tuhan. Amen. So untuk mengelakkan daripada tersimpang dalam pemulaan yang baru kita pada tahun ini, okay, baca, fahami firman Tuhan. Okay. Jangan dengar saja apa yang orang lain cakap. Sendiri mesti mau cek. Sendiri mesti mau tanya kepada Tuhan. Amin. Nah, saya akan berhenti di sinilah. Saya mengajak kita, kalau inilah yang kita mau. Kalau kita mau bermula baru dengan Tuhan, pertama sekali kita lupakan yang lama, mula dengan baru. Tuhan mau memberikan baru kepada kita. Okay? Kita tak boleh ingat yang lama saja. We need to let go. Okay? Macam tu lagu, let it go, let it go. Dia bilang tu, let it go. Kita mau yang baru. Okay? Tuhan juga berjanji dia akan melupakan kesalahan kita yang lama. Okay? Bila kita datang kepada dia, dia katakan, saya akan menepati janji saya. Saya adil, saya akan mengampuni kamu. Okay? Saya mengajak kita pada tahun ini, tahun yang baru ini, mari kita langkah dengan penuh keyakinan. Okay? With confidence. Okay? Kita ada satu pemulaan yang baru dengan Tuhan. Jangan sia-siakan itu pemulaan yang baru itu. Jangan dengan penuh confidence. Karena Tuhan sudah membuka jalan itu. Dia katakan awan yang tebal sudah saya bawa lari dengan angin, dia katakan. Nah, bila mana Tuhan sudah memainkan peranannya melalui janji-janjinya di dalam firman Tuhan. Okay. Apa yang kita harus buat? Bersyukur dan ambil tanggung jawab kepada diri kita sendiri juga untuk hidup di dalam kekudusan. Now, ini adalah tanggung jawab kita tahu. Jangan lupa, tanggung jawab ini bukan saja tanggung jawab orang lain, bapak saya, parent saya kah, okay, gereja kah, pemimpin kah, itu memang setiap ada peranan, tetapi kita secara pribadi harus mengambil tanggung jawab itu. God has promised us, but kita sendiri, we have to be accountable to ourselves juga. Kita harus be accountable juga.
Kita harus sendiri bertanggung jawab ke atas diri kita sendiri juga. Kita tidak boleh harap orang lain di atas keselamatan kita, tetapi kita sendiri perlu bertanggung jawab. Amin. Dan sentiasa berpegang. Ingat itu. Sentiasa berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Oke, saya akan akhiri dengan satu firman Tuhan di 2 Korintus 7 ayat 1. Dia katakan, oleh sebab kita telah mendapat janji-janji itu. 2 Korintus 7 ayat 1a. Oleh sebab kita telah mendapat janji-janji itu, saudara-saudara yang kukasihi, sucikanlah diri daripada segala yang menajiskan tubuh atau roh, dan sempurnakanlah kesucian kita dengan rasa takut kepada Allah. The fear of the Lord. Saya tahu sepanjang 2 tahun ini banyak yang kita takut. Kita takut macam-macam virus, macam-macam mati. Kita semua takut. Tetapi dia katakan yang lebih penting di sini, kita tahu janji Tuhan kepada kita yang lebih penting di sini ialah bukan takut kepada keadaan mana-mana pun, tetapi takutlah akan Allah. Bersandar penuh kepada Dia. Percaya sepenuhnya kepada Dia. Amen? Amen? So, saya berdoa pada tahun yang baru ini, mula baru dengan Tuhan. Okay? Tidak ada salahnya kita mula baru dengan Tuhan. Dan seharusnya kita lakukan. Make holiness standard kehidupan kita. Amen. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, sekali lagi Tuhan, kami datang kepada Engkau. Tuhan, terima kasih karena firman Engkau yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi ini ya Tuhan Bapa, kami datang kepada Engkau. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau bermula baru dengan Engkau. We want to start fresh with you, oh God. Dan kami percaya ya Tuhan Bapa, apa yang telah Engkau lakukan bagi kami pada tahun-tahun yang lalu ya Tuhan Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Tetapi Tuhan, kami mau sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami. We want to get closer to you, oh God, Father. Dan biarlah Tuhan, Engkau memimpin kami. Engkau mengajar kami pada tahun ini. Biar Roh Kudus Engkau yang senantiasa memimpin kami untuk hidup baru di dalam Engkau. Biar kekudusan itu standar kehidupan kami, yang kami selalu lafazkan melalui mulut kami dan juga kelakuan kami. Biar Tuhan, pengampunan yang daripada Engkau dan kasih yang daripada Engkau benar-benar kami yakini di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, segala ketakutan kami diganti dengan ketakutan akan Engkau, Allah pencipta kami. Dan kami percaya ya Tuhan Bapa, kami dapat melakukan ini karena Engkau yang membolehkannya, karena Engkau yang menyertai kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan Bapa di atas janji-janji Engkau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, ajar kami untuk memainkan peranan kami di dalam perjalanan kami yang baru di dalam Engkau tahun ini. Saya menyerahkan setiap kami yang ada di sini, jemaat gereja Maranatha, yang di sini maupun yang tiada di sini, dalam tangan Engkau. Ajar kami ya Tuhan Bapa, pimpin kami seterusnya Tuhan Bapa untuk hidup sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami sekali lagi di dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Tuhan memberkati kita semua.